Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Ramadan dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 250303070. Nah, hari ini kita akan belajar langsung nih dari lapangan tentang manajemen dasar peternakan pada peternakan ayam broiler Bapak Mustafa dan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Nah, kita akan lihat nih bagaimana Bapak Mustafa selaku peternak ayam broiler dengan 1.500 ekor ayam menerapkan 4 fungsi manajemen utama, yakni ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita juga akan cari tahu nih apa yang bisa diperbaiki dari peternakan ayam broiler Bapak Mustafa. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu seperti membuat peta sebelum kita jalan. Kita tentukan dulu nih mau kemana dan bagaimana caranya. Bapak Mustafa sudah kurang lebih 10 tahun beternak ayam broiler ini. Tujuannya sederhana teman-teman, yakni untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Targetnya adalah panen ayam dalam waktu 25-26 hari dengan berat total 1,2 sampai 2 kg per ekornya. Beliau sudah merencanakan nih untuk membeli pakan jenis pellet atau broiler 2 dari toko langganannya. Jadwal vaksin juga sudah diatur oleh beliau, yakni ada vaksin ND di awal dan vaksin Gumboro di hari ke-13. Lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi pengorganisasian ini adalah mengatur siapa melakukan apa gitu, dan di mana barang-barang peternakan itu diletakkan. Nah, karena peternakan ayam broiler Bapak Mustafa ini termasuk peternakan keluarga yang mencakup 1.500 ekor ayam broiler, strukturnya itu singkat gitu, simple. Dan Bapak Mustafa mengurus operasional di kandang dan istrinya membantunya. Kandang diatur itu pakai sekat agar ukurannya pas gitu dengan usia ayam. Ayam yang sakit langsung dipisah atau diisolasi agar penyakitnya tidak menular nih teman-teman. Agar lebih rapi, tugas istrinya Bapak Mustafa itu harus dipertegas. Beliau bertanggung jawab atas pencatatan harian seperti pencatatan pakan, obat-obatan, dan angka kematian ayam. Lalu yang ketiga kita masuk ke fungsi actuating atau pelaksanaan. Nah, fungsi pelaksanaan ini adalah saat kita benar-benar bekerja, menjalankan semua yang sudah direncanakan oleh fungsi planning tadi gitu. Nah, rutinitas Bapak Mustafa ini termasuk sangat disiplin, seperti membersihkan kandang, memberi pakan, dan air minum. Dan beliau juga mengatur tirai agar suhu kandang itu pas gitu, karena beliau menggunakan kandang panggung masih kandang panggung, belum close house. Nah, pelaksanaan ini harus cepat dan tanggap kata beliau. Begitu ada ayam yang sakit seperti ada penyakit CRD atau ngorok, langsung diisolasi sama beliau dan diberi obat. Lalu saya bertanya, apa sih yang bikin Bapak Mustafa ini semangat gitu untuk beternak? Nah, bagi beliau, keluarga dan kebutuhan ekonomi adalah motivasi terbesarnya dalam beternak. Semangatnya tetap tinggi
meski harga ayam di pasaran itu sedang turun gitu. Nah, lalu yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Nah, fungsi pengawasan ini adalah mengecek apakah hasil sudah sesuai dengan target, dan kalau melenceng kita harus cepat koreksi nih. Dan ini fungsi paling penting untuk perbaikan. Nah, pengawasan dilakukan berkali-kali dalam sehari. Yang dicek adalah kondisi fisik ayam, suhu kandang, dan jumlah ayam yang mati. Air minum harus selalu bersih, kata Bapak Mustafa, atau kalau bisa itu dimasak air minumnya, kata beliau. Dan disinfektan dipakai untuk menyemprotkan kandang sebagai tindakan darurat saat ada penyakit pada ayam, kata Bapak Mustafa. Nah, setelah melewati beberapa fungsi tadi, saya mengidentifikasi masalah pada peternakan broiler Bapak Mustafa. Yang pertama itu ada masalah Bapak Mustafa itu tidak mencatat modal, biaya pakan, dan hasil penjualan secara tertulis. Nah, semua tentang hitung-menghitung itu dilakukan secara otodidak, kata beliau. Tidak ada catatan yang pasti. Nah, solusi dari saya itu yakni perencanaan harus pakai catatan anggaran yang jelas biaya, agar biaya pakan, biaya yang keluar itu dapat dilihat oleh peternaknya gitu. Lalu masalah yang kedua itu ada Bapak Mustafa itu hanya melihat ayam untuk tahu pertumbuhannya, tidak ada penimbangan gitu. Jadi beliau ini tidak tahu pasti seberapa cepat ayam itu tumbuh. Nah, solusi dari saya itu Bapak Mustafa ini wajib dilakukannya penimbangan simpel secara acak. Ayam itu minimal seminggu sekali lah gitu ya. Data timbangan ini harus dicatat. Dengan data ini kita bisa hitung FCR atau efisiensi pakan dan ADG pertambahan berat harian untuk mengambil keputusan cepat. Misalnya kapan harus ganti pakan atau menambah vitamin gitu bagi ayam. Nah, jadi Bapak Mustafa ini sudah baik dalam fungsi organizing dan actuating, tapi ada PR besar dalam fungsi perencanaan dan pengawasan. Nah, untuk jadi peternak sukses, kita harus melangkah dari perasaan atau feeling menjadi data yang dicatat dan dianalisis. Solusinya yakni ada disiplin mencatat semua biaya dan melakukan penimbangan rutin. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai peternakan ayam broiler Bapak Mustafa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.